Ya boleh. Udah Udah ya. Kita mulai lah ya. Oke, jadi untuk geotek coba nanti kita mulai dulu dari yang pertama-tama empirik dulu. Nanti kalau udah kita baru lanjut ke ini ya. Baru lanjut buat RS lah kalau sempet lah ya. Nanti sama Mas Adi lah RS. No. Kalau RMRQ udah pada ngerti lah ya. Ya kan? Jadi nanti kita mulai di awal tuh nanti ada Q, ada RMR, terus nanti keluar support recommendation-nya kan. Oke. Itu yang perlu kita tahu dari ini itu adalah si kekarnya dulu pertama. Pasti ini bakal dibutuhin ya, termasuk buat RMR sama Q ini kan pasti butuh ya. Arahnya kemana, strike-nya kemana, dip-nya kemana, sama dip-nya berapa, itu kita perlu kan. Udah habis itu kita masuk ke Matthew number. Udah diajarin KBT belum Matthew number? Udah ya. Matthew number. Ya adalah gue recall dikit lah ya di sini ya. Berarti kan mana persamaannya? Ini faktornya. Pokoknya itu number sama dengan ABC kali ini ya. ABC kali Q ya. N. Nah, buat dapat faktor-faktornya, pertama A. A berarti rasio dari UCS bagi Qmax. Sigma max. Sigma max yang didapat dari mana? Sigma max-nya kalian dapat dari Sigma max. Dihitung dari apa nih? Oh ini. Nah, bisa dilihat dari sini dari Z6 ya. Dari sigma V-nya, sigma V dikalikan dengan K. Sehingga kalau di roof kan kita perlu yang sigma max di roof kan. Nah, ini buat ngitung roof atau wall-nya bisa pakai yang ini. Ini jadi misalkan ini yang paling kiri ini kalau nggak salah dip-nya apa ya? Ya dip-nya si dip atau apa ya ini? Dip ya Mas? 0,5 ini apa ya? Arahnya kan? Dip ini ya, Bang. Dipnya kan? Strike-nya si Dipnya lapisan terhadap ini. Dipnya lapisan terhadap ini kan? Betul. Dip kan? Nah, jadi pakai ini misalnya di roof kita pakai 0,4, 0,2, jadi nanti kalian relatif lah tentuin berdasarkan inilah. Ini kalau nggak salah ada di BPT Pak Simon ada ya. Terus ya udah UCS bagi Qmax, terus B mana B? B itu si arah ininya, si arah joinnya sama si C itu nanti ini papernya aku kasih aja papernya. Nah ini C ya, design surface orientation factor ini ya. Faktor C sama dengan 8/7 kosin dari si alfanya. Mungkin Mas Adi mau study case Mas? Iya ini study case Mas. Study case. Hah? Study case ini nih, yang papernya. Gue juga lupa nih. Yaudah nanti kita balik sini lagi lah. Nanti atau enggak papernya aku kasih lah nih. Soalnya Bang. Jangan dong. Habis itu kalau kita jadi si Matthew number ini nanti dia digunakan untuk menentukan si ini ya ABC N. Jadi nanti outputnya adalah si HR. HR real. Outputnya ada HR di mana kita punya juga si ini HR allowed. Tergantung mau pakai punya siapa terserah. Tergantung mau pakai siapa. Modesly dulu. Boleh lah. Nanti kalian aja cari papernya lah ya. Modesly 2001 atau Nixon 92 terserah mau pakai yang mana. Nanti kalau ini lebih kecil berarti kan stabil. Udah itu Matthew number
Nilai kita udah dapat HRL-nya. Kalau udah lebih kecil berarti aman. Habis itu cron itu ada dua cara buat ngitung. Yang pertama pakai span method. Ini rumusnya dari CS. S ini terus specific gravity dibagi T itu apa tuh? Itu thickness-nya, Bang. Oh ya, T thickness-nya, sorry. Thickness-nya ditambah 1 S itu sininya, span-nya, lebarnya. Terus length tuh length ke belakangnya, length stop ke belakang. Kali 1, 0,4 plus theta, pangkat 0,5. Ini yang pertama, yang rules pertama bisa digunakan atau bisa juga pakai metode grafik ya. Metode grafik di sini ada caving, ada stable di sini. Nah, kita tentuin aja bisa berdasarkan RMR di atas atau pakai Q yang di bawah. Terus tembak ke ini. Jadi kita bisa tahu optimalnya kira-kira ininya CS-nya. Surface ground pillar-nya berapa meter gitu. Udah. Paling metodenya cuma dua ini ya. Oh, ada Bakvatar kalau mau juga. Bakvatar juga bisa dipakai. Jadi bebas lah mau pakai yang mana lah. Kalau kemarin aku main plan aku pakai yang aku lupa alasannya apa tapi aku pakai yang Golger, pakai Carter ini. Apa? Sub level. Iya. Tapi kalau ini pakai Bakvatar kan? Kalau Catfill pakai Bakvatar. Iya, kalau kata dia pakai. Kan ini kan yang keras yang beremok itu kan belok kan emang digunakan buat kayak sampai Gimana di? Berdiri. ya kalau ini kan apa ya biasanya dari sumber sebenarnya itu emang yang cover itu lebih ke yang cut and fill, dan yang paling meningkat cut and fill dulu kan top level. Jadi sebenarnya top level sama cut and fill itu belum ada. Tapi ini yang lebih sub level tuh ini setahu gue. Karena gue pakai ini. Iya, yang lebih sub level kalau cut and fill atau scricket sebenarnya bisa pakai ini menurut gue. Enggak, cuma dulu waktu dia bikin paper itu study case-nya sebenarnya cut and fill. Oh, sih betul kali itu, Pak. Ya. Bang, data dikasih itu apa sih Bang sebenarnya? Data dikasih ini. Apa aja Bang? Jadi kita udah tahu. Oh ya, nih. Data dikasih nanti kurang lebih kayak gini lah. Iya nggak sih? Iya. Jadi yang review sistemnya itu kita nyari sendiri berdiri. Iya. Tentuin sendiri. Ya. Enak kali. Jadi join orientation-nya juga nanti sendiri, Pak. Join orientasinya iya. Tapi kan kita udah tahu deep si vein-nya. Jadi kurang lebih udah tergambar. Tuh. Jadi udah dapet nanti kayak gini. Oke. Cara nentuin gimana? Dari Yang mana nih? yang faktor B ya? Yang buat ini. Faktor B yang tadi Bang buat nyari si HR ya, buat Q-nya. Oh. HR nih. Oh, si ininya. Q Bang. Yang itu kan yang panjang satu Matthew number kan maksudnya. Matthew. Nah, ini. Iya, jadi kalau tegak lurus ini roof semua di wall ini 1. Tergantung study case-nya. Berarti kalau roof 1 itu tegak lurus, kalau di wall 90 derajat miring. Begitu juga di sisanya sama lah, ini 0,5 berarti kayak gini lah. Dan seterusnya gitu. Kopi nggak?
strike kita karena kita nyari sendiri bang. Iya, atau pakai ini aja ikut fan aja. Oh, ikut fan aja. Ah, Oh gitu. Oh, Oh iya. Jadi ini kan karena diisi Yang terisi mineral. Hidrotermal. Bang boleh contohin nggak bang? contoh, ini sebenarnya ada contohnya di bawah, cuma gue juga udah lama nggak baca paper ini. Nanti papernya aku kasih aja. Ini di bawah paper ini ada ini lah. Ada contoh soal lah. Nah, ini ada contoh soal lah di sini. Ini nanti ada cara ngitungnya lah. Gue udah lupa juga nih. Takutnya gue takut salah. Nanti, ayo paper aku kasih lah. Tuh. Boleh lihat soal bang? Boleh lihat yang arah keren nggak yang bang? Monzoni tadi bang. Nah ini Tuh. arah umumnya ini. Nah itu saya dimana Sama semua tuh. Iya kan karena dipnya sama semua. Oh berarti kalau Ini dulu kebetulan cuma satu ini. Ini dulu sebenarnya ada beberapa pen dulu kasusku ya. Dulu ada beberapa pen gitu. Jadi aku bikin satu-satu lah. Per pen itu aku hitung sendiri-sendiri. berarti yang or itu pen, kalau yang Monzon itu ini sama sis tuh ngikutin selain Ikutin. Nah, oh, harusnya sama ya. Nama 314 ya. terus 14 ini Monzo. 190. Iya. Apa ada yang 60 ya? Nah, gua agak lupa. Apa ya? Ini Icong bikin ini kenapa ya? Ah itu gua nggak tahu Icong kenapa ya? Icong kenapa? Atau karena kesana? Jadi di kalau mobil Gua nggak tahu ini gua agak lupa kenapa Icol nulis ini. Cuma nanti kalau gua ingat gua kasih tahu lah. Ini dulu yang bikin Icol loh. kalau kata kita itu Iya, itu jangan sekitar mobil 240 karena kan itu lapisan Yan. Ingat nggak kenapa? lapisan di sana. Nggak tahu. Aduh, gua nggak tahu ini Icol kenapa bikin ini. Nggak bener-bener. Orang kan beda sendiri. Misalnya lapisan Ini. Dipnya kenapa dibikin berlawanan ya selain or? mau menjadi jenis mesis Soalnya dia ngambil motor. mana ada sih 240 anjing. Balik. Ada di Jadi harusnya Iya. strike-nya jadi 134 atau 140 kan? Bisa ya jadi 240. Iya, kayaknya gara-gara asumsinya kayaknya gara-gara berlawanan. Cuma gua nggak tahu alasan tepatnya apa. Coba nanti gua tanyain ke Icol lah ini. Lanjut, ini Tron Pilar aman nggak Tron Pilar? Bentar bang. Mana ya? Terus backfill. Nah, backfill nanti yang harus dicari pertama itu adalah material backfillnya. Mau perbandingan antara apa sama apa. Misalkan di sini aku udah lupa, kayak papernya udah hilang juga sini backfill. Cuma nanti kita kan harus tahu parameter si backfillnya tuh ya. Mulai dari UCS, terus si E-nya, sama si Poisson rasionya juga gitu. Buat nentuin si kestabilannya. Nah. Jadi ada inilah. Ada banyak pendekatan dari si backfillnya. Ya apa ya? Oh ini barricade nih, barricade. Slope angle, height, length, width, width,
backfill material. Nyentuh. Persamaan apa, Cok? Mas, ini tahu nggak persamaan backfill, Mas? Oh, ini. Kolom kriterion. Iya. Coba nanti yang buat kekuatan backfill nanti kalian cari aja. Kalau mau pakai empirik ya, kalau nggak mau pakai numerik bisa dicari di ini. Cuma nanti endingnya juga bakal pakai empirik, pakai numerik juga sih. Kalau mau pakai empirik ini bisa dicari papernya Silly dan Albertine 2012 ini. Jadi di sini dia membahas tentang kekuatan dan faktor of safety dari si backfill materialnya itu. Atau juga kalian bisa cari paper yang memuat tentang pokoknya itu kekuatan minimumnya lah, yang ini Liam Albertine itu kekuatan minimum dari si backfill-nya itulah. Nah, dari kekuatan minimum itu nanti kalian coba cari paper yang menyatakan bahwa komposisi material kira-kira berapa sih? Kalau di sini kan gua pakai tailing kan. Jadi perbandingan antara semen, tailing dan satu lagi fly ash tuh. Jadi fly ash ini fungsinya buat mengurangi jumlah semennya. Jadi nanti kalian coba cari aja kekuatannya berapa. Yang cocok buat yang suitable buat tambang kalian gitu. Nah, dalam backfilling ini itu kan misalkan ini stop nih, katakanlah ini sub level ya, atau nanti dipakai buat cut and fill juga bisa. Misalkan ini stop nih, nah ini kan kita isi pakai material backfill yang cair kan. Nah di drift sih, ini di cross cut. Nah di cross cut ini kan harus kita kasih penghalang kan supaya material backfillnya nggak balik ke tambang kita gitu. Nah buat persamaannya ini agak panjang ya, jadi kalau mau udah gue jelasin satu-satu. Ini ada persamaannya, jadi intinya dia menentukan si dimensi dari si apa namanya kenapa nggak hadir dari si backfillnya, dari si penghalangnya backfill atau barricade materialnya ini. Tuh. Tuh. Terus itu kalau udah dapat barricade materialnya, nanti ini bisa digunakan untuk menentukan panjang minimum dari si crosscut-nya yang ada di luar stop. Tuh. Mas, CCM Mas, gue udah gak lupa Mas. CCM. Hah? Diajarin sih di kelas. Udah kopi semua berarti ya? CCM udah pada kopi belum? Ya. Nah ini nanti yang outputnya grafik ini SRTG. Udah kopi belum? Oh ini. CCM. Di itu pelajaran apa ya? Macbeth 2. Nge-save tapi Gimana ya? nggak ada cok yang Apa? ada di kampus. Aduh gede banget, nggak bisa ke-download Mas. Ya udah. Jadi Mas. Hah?
Ini megang nomor nih. Enggak, cancel ya. Udah reaction shot. Nah, Sama bisa. nah gimana Mas? Lanjut. Nggak bisa. Ah, Follow. Gara-gara setelah itu. Itu Lah, garis itu Mas. Yang mana ini? Naikin sekali. dah. Woi, Jadi udah selesai. Ya, paling gini ya. Sebenarnya ini kelas udah pernah, tapi mungkin gua pengen nyampein beberapa hal yang mungkin menurut gua salah dan memang ada yang beberapa yang nggak jadi di kelas gitu. Mungkin yang pertama yang paling penting adalah kalian kalau mau buat ini syarat pertamanya adalah terowongannya itu lingkaran. Selain terowongan lingkaran, ya sebenarnya bisa sih tapi nggak terlalu ya nggak dekat lah. Soalnya asumsi yang dibuat oleh TKM itu terowongannya lingkaran. Terus kalau ini rumusnya ya bisa di sendiri lah. Harusnya kemarin itu ada tugas kelompok buat ini. Terus mungkin ya gua yang berat ini. Ya, pokoknya intinya tuh ini. Di proyek Hotdog itu tuh kalau kalian lihat di papernya Hotdog tahun 1985 dia tuh pokoknya tuh dari sini tuh ada dua lagi pokoknya ada tiga lah. Nah yang ini tuh kesulitannya itu terus ini cycle ini tuh keluar. Nah maksudnya tuh ini terowongan kalian. Ini yang sebelah atas ini namanya room. Yang sebelah kanan kiri itu cycle-nya dan ini tuh keluar. Caranya gimana? Sama ini. Paling kalau misal room itu rumusnya tuh ditambahin gamma dikali H. Kalau misal keluar itu cuma ya pakai rumusnya cycle ini tapi dikurangi gamma dikali H gitu. Gamma dan H itu apa? Gamma itu ini tuh unit weight. Kalau H itu ini bukan kali terowongan. Kalian pernah belajar ini nggak? Energi Vietnam. Nah, hanya itu ini dari energi ini. Ini namanya sebutannya tuh apa ya? Tinggi runtuh atau apa gitu. Kayak itu. Nah, itu pokoknya untuk ground reaction curve itu ya kurang lebih yang bisa ditambahin ya seperti ini. Dan ingat lagi asumsi yang dibangun oleh TKM ini terowongannya itu harus lingkaran. Kalau misal terowongannya bukan lingkaran nih, maka terowongannya kayak ini itu nanti rumusnya sendiri gitu. Ada nggak pakai TKM ini. Terus ini LDP nggak ada tambahan masih sama kayak di kelas di KPT. Nah ini tuh
mungkin sini dulu Bang, di RF. Kalau misal kalian mendesain terowongan nih di RF tuh, di RF itu ibaratnya tuh gini, kan kalau misalnya ini tuh buat terowongan. Nah, kalian ngebuat cross section di arah ini, di arah ya vertikal. Nah ini, nah direction of itu dia itu diambil di asumsi awalnya itu dia itu dari ini, dia itu semacam memotong terowongan tapi ke arah ini bukan simetri. Ini sebutannya kalau di animation ini namanya plane strain namanya. Nah itu. Terus kalau misal LDP itu apa? LDP itu ini kan kalian mencari displacement tapi bukan ke arah plane strain tapi ke arah longitudinal dari terowongan maksudnya. Dia itu misalnya terowongan nih, displacementnya tuh kita nyari ini ke arah dengan dalamnya terowongan ini. Ini nanti kalian kalau misalnya mau dulunya ke numerik itu sebutannya asimetrik. Ya mungkin setelah ini bakal diajarin matematik gimana buat asimetrik sama plane strain-nya itu. Gue RST Nah ini harusnya ya perlu ditentuin lah cara buat IRC LPP karena harusnya udah ini short trade ini untuk ini untuk supportnya dan lain sebagainya. Nah yang mau gue harus tambahin lagi adalah nah ini coba aku mau nanya ini urus sama juga dari perbuatan nanti rate displacement-nya berapa ini supportnya ini 3,75 salah 4,4 kurang lebih. Sampai dia pinggang coba ini dulu lah ini berapa ini kalau yang ini displacement-nya dari terowongan itu berapa kalau kita makan kalau terowongan 3,7 oh disetujui nah ini tuh kalau kalian makan displacement di 3,7 ini tuh terowongan itu bakal melawan displacement di 3,8 jadi apa kalau misal kalian pengen displacementnya 3,7 ini harus dibajuin ininya dari fokusnya itu harus maju lagi biar ininya 3,7 nah itu ya kalau itu buat fokus Belum ngapain sih? nah itu kalau buat GTN kurang lebih seperti itu pokoknya ininya tuh paling penting tuh dia tuh asumsi awalnya tuh itu harus terowongannya harus lingkaran biasanya itu ya dipakai di staff atau mungkin sesuatu yang bentuknya lingkaran ini tapi kalau terowongan kalian nanti mendesain terowongannya itu lingkaran bisa pakai ini ya kurang lebih seperti itu ada yang mau nanya
Kalau bentuk terowongannya berarti gimana bang? Cara ngapain DFC, LDV, Ada hidrolik ya? Sebenarnya misal kalau kita pakai BBM langsungnya ke sini benar terus di RC dan lain seperti ini. Ada juga Nah, ini kalau RC lain sepertinya kan saya begini ya. Nah, kalau ratus kan biasanya itu ada nih. Kalau punya saya langsung pengen kalau ini awal ya. Ini tuh dari kita cari luas ininya dulu. Luas ininya apa ya? Kita tahu luas lingkarannya ini. Bukan lingkaran. Kita tahu luas kapal kerjanya ini. Katakanlah luas lingkarannya 70 meter. Nah, kita masukin ke musim 70 meter. Nanti ketemu R. Ini tuh bukan R lingkaran, tapi R yang sekarang dari lingkaran itu. Oke. Ada namanya lagi hidrolik kalau kapal. Iya. Hidrolik. Tapi parknya mending nyari pakai yang lain, jangan pakai ini. Ya, nggak tahu. HR yang lain kayak gimana bang? HR yang lain gitu kan? HR yang lain kayak gimana? Hah? Kalau nggak pakai rumus ini, yang lain? Nah ini yang kalian terowongan sampai apa materinya? Makanya cocok baru. CDP, Masuk gue minggu dulu. Nggak ketemu. Udah lihat dari cepatnya. Udah lihat dari ini. Belum. Kalau untuk dia itu dia itu nanti pakai ini salah satunya. Kalau misal terowongannya kedua begini, nanti pakai ini nanti. Kalau udah dari apa gue Terus mungkin terakhir nih, ya menurut kalian nilai K ini berapa? Kenapa pakai satu? Satu kalau dia begitu statis di sini. Ya maksudnya kalau misalnya kalian udah dapat soalnya nih, nanti kira-kira kalian bakal mau pakai K sama Saya lihat sering satu. alasannya? Karena dari segi DP, tergantung DP sih bang. ada rumusnya. Bisa tuh lebih tinggi ya. Iya. Ya mungkin. Sebenarnya ini nilai K itu K kan dari ini kan sigma, bukan K yang ini ya maksudnya sigma V sama sigma V kan. Nah sebenarnya ada rumusnya, itu namanya rumusnya Seoray. Tapi sebenarnya kalau misal kalian pakai K sama yang satu itu nggak masalah. Anggap aja ini tuh simplifikasi kasus dari terowongan tersebut. Itu sebenarnya udah cukup menjawab dari kenapa harus K sama yang satu. Itu sih. Ini Ya, pakai yang ini. Bisa. Ini pas lagi. Ya, tapi ya kalau sama yang satu dengan alasan simplifikasi nggak apa-apa. Soalnya kemarin apa ya, gua pasti kemarin Pak Simon ngasih tahu jawabannya tuh gitu. Dengan alasan simplifikasi maka menggunakan K sama yang satu.
Nah kurang lebih GM seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau nanya dulu, kalau YouTube itu sampai 2, 1, 2 lu lah, lu nggak ada ininya. Bisnisnya udah kelar bang. Iya itu Udah Doang. Belum aja nih. Saya kalau udah dapat data udah kebayang belum mau ngapain. Deadline-nya bang, deadline-nya. Garis besar. Pokoknya itu kalau menurut gua itu simpelnya tuh kalian harus nyari digital point ini. Yang pertama itu adalah embedding yang dijelaskan praktek di daerah sistem dan lain sebagainya, matthew dan lain sebagainya. Itu kedua itu analisis yang ini tadi GPM, terus dari ini, dan terakhir itu numeriknya itu dari RF. Terus kalau mau nambah ya silakan, tapi ini dari Newtek ini cuma gitu doang. Mana RS-nya? Jelas saya tadi. Ada contoh penemuan ya? Ada contoh penemuan. Yang step by step bang. Nih Excel udah step by step. Biar rentan bang, biar emang kami harus disuapin dulu. Catatan kerja. Nih nanti kan kalian dapat Bismillah. Kan udah dapat nih datanya nih. Kalau data dari sekolah kayak gini nih. Kiri ya ada triasial, ada physical test, kan natural, grade sama separated. Terus UV, Brazilian, PLI, UCS sama TX. Nah, dapat ya. Lanjut habis itu Apa? kita bisa kalau mau diolah datanya boleh atau cari internet kan yang penting kan meannya aja semua meannya aja. Max ini dari Bisa. di material reproduksi RS. Iya. Bisa buat kiriman udah. Kan gua nggak tahu itu apa itu. Tar, ini mau Buat slide deh. Hidrotermal reaction. ini gimana? Yang lama ya.
Harap tenang. Nah ini Soal. kalau soal yang MPL kemarin, tapi kalau kalian mau ngeliatin yang kemarin gimana? Ini tuh pokoknya kemarin tuh dikasih tahu kalau dunia pasti ininya soal. Jadi kalian nggak perlu seperti main satu ngarang-ngarang mitologi. Tapi ini alterasi bang itu. Iya. Oh iya, sorry. Apa aja litologi harus ngarang. Iya, tetap ngarang. Oh iya benar. Iya. Nah, dari ini kalian tadi punya data. Datanya ini industri, komersial, direct, kuat tarik, PLI, dan ini RMR. Beberapa metode ada yang udah dicapai. Enak banget RMR. Kalau lihat RMR-nya range, jadi enaknya kalian bisa milih antara ini. Tapi dari 6 sampai 400 nih. Kira-kira itu 10 juta yang dipakai gimana bang? Nah ini patokan kalian, ini kalau misal mau maksimum bisa, minimumnya bisa, rata-ratanya bisa. Tapi harus Optimis aja ya, optimis. harus ini kan harus konsisten kan kalau optimis nanti Iya, kalau gua langsung ngasih optimis. Wih, biar aman bang. Biar aman. Ya, Nyesuaiin sama Jangan lokasi bang. itu nggak bang? Oh iya, bang. kalau ada di soalnya udah ada, ya nggak usah. Tapi kalau soal nggak ada lokasi banyak ya, kalian cuma nyari sendiri. Iya, tapi lokasi itu nanti juga berpengaruh ke K. Nah, misalkan di lokasi kalian ada sesar gitu, itu bisa jadi K-nya 2, bukan 1. Bisa jadi. Orang-orang gue dipuji pakai K2. Oh Bang, iya. tapi litologi perlu dicari kah? Iya, karena itu alternasi benar mitologi. Kalau nggak perlu gimana nanti? Sebenarnya boleh, misalkan mau dianggap ya, misalkan argelitik itu mitologi apa ya boleh aja. Oh, Kan tadi tahu domainnya Apa? domain Andes. Mana? di tadi yang panjang yang teks atas bang. Atas lagi bang. Nah. Satu. Domainnya. Domainnya Ya, jadi kena alterasi. Ya. Oh, itu kita udah beli lokasi nih. Terus kita somehow nemu gitu hasil pengukuran institut tesnya di situ yang bukan yang pakai hidrostatik ini, tapi yang dapat sigma satunya persamaannya berapa, sigma 2, sigma 3 nya persamaannya berapa, pakai gitu boleh nggak? Ya boleh aja, asal bisa dipertanggungjawabkan aja. nomor jurnal gitu, kayak data sigma. Kayak gini deh logikanya, ini data perusahaan kalian, terus kalian nemu jurnal, nah kalian lebih consider kalau data yang mana itu pertimbangan kalian lagi nanti. Gitu aja deh. Posisikan kalian sebagai konsultan yang kalian punya perusahaan, datanya sekian, kalian cocokin nanti apakah sama atau tidak. Nah itu permasalahannya kalian yang nge-solving gimana. Nah ini RPC-nya juga ada tuh, tapi dalam rangka scratch. Jadi ya untuk kalian nonton RPC, RMR, itu suka kalian atau konsisten. CEO Lu juga sampai tim kan bang? Enggak, gua dosen tuh. Ya, kebetulan yang di sini nggak ada yang mau ngabisin, apa? Bang, ada perkataan bang. Itu bunyi di balik domba.
Bang, kelanjutannya apa bang? Setelah tadi kalah kayak problemnya. Gimana? Tadi kan, masih mau lanjut lagi bang. Gimana? Yang lanjutan. Langkah-langkah tadi. Apa tadi bang? Nah, dia udah statistik tuh. Nah, mungkin gua ini mungkin dari apa ya? Kalian udah punya kenyataan anak kopiah nih. Nah, langkah pertama mungkin ya kalian emerit dulu, batas emerit. Sampai metode